Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Berjumpa lagi dengan kami Curhatan Hikmah. Semoga senantiasa kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lahir pada tahun 470 Hijriah, tepatnya di daerah Jilan, Iran. Beliau hijrah ke Baghdad pada tahun 488 Hijriah dan wafat pada tahun 560 Hijriah. Pada masa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kepemimpinan Islam dipegang oleh Abbasiyah di bawah kepemimpinan Al-Mustazhir Billah. Dan pada masa kekhalifahan Al-Mustazhir Billah terjadi banyak kekacauan hingga kudeta jabatan. Kekhalifahan Al-Mustazhir Billah tidak mempunyai pengaruh dan dianggap sekedar simbol. Dan kondisi ini disebabkan kekuasaan yang dipegang para petinggi dan pembesar suku. Dan para tentara bertindak sewenang-wenang dan melakukan banyak penjarahan. Mereka bertindak semaunya. Harta negara dihamburkan untuk keperluan yang tidak berpihak pada hajat hidup rakyat. Para pejabat tidak mengerti agama, dan para penguasa lebih dekat dengan ahli maksiat dan orang yang fasik. Sedangkan rakyat mengalami ketakutan dan kelaparan. Krisis ekonomi melanda negeri-negeri Islam di masa itu. Hal ini disebabkan maraknya perampokan dan penyerangan sehingga muncullah para tentara bayaran. Dan terjadi perang antar negara, kezaliman para penguasa, pajak yang mencekik rakyat, dan penyitaan. Dan kondisi seperti ini mengakibatkan terbentuknya masyarakat menjadi 3 golongan. Yang pertama, yaitu mereka orang-orang yang hidup penuh dengan kenikmatan dan tenggelam dalam kemaksiatan. Golongan yang kedua, yaitu para ulama yang mendidik masyarakat dengan kebenaran dan membangkitkan kepercayaan diri mereka. Yang ketiga, orang awam. Banyak dari mereka mengalami kesulitan hidup di saat banyaknya kekacauan seperti ini. Dan beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, membentuk majelis ilmu, mendidik masyarakat untuk membersihkan jiwa dan berzuhud terhadap urusan dunia. Meskipun terjadi krisis ekonomi dan moral, namun masa itu merupakan masa kebangkitan ilmu di tubuh Islam. Banyak lahir karya ilmiah mengenai bahasa Arab, sejarah kedokteran, dan filsafat, serta berbagai disiplin ilmu-ilmu lainnya. Dan ketika Bani Saljuk berkuasa, mereka membangun madrasah-madrasah yang menjadi wadah para ulama dan penuntut ilmu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjadi salah satu ulama besar yang muncul pada masa itu. Dan munculnya madrasah sebagai pusat keilmuan tersebut, di antaranya berada di Baghdad. Ada 30 lebih majelis ilmu, dan di Damaskus pada masa itu terdapat 20 madrasah. Dan bermunculan pusat-pusat keilmuan lainnya.
Beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hidup di masa yang terdapat banyak ulama terkemuka dan masyhur. Pada masa itu para ulama sangat mempunyai peranan penting dalam memberi solusi atas berbagai permasalahan di tengah-tengah umat dan masyarakat. Subhanallah. Saudaraku seiman semua, semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, dan ikuti terus channel kami Curhatan Hikmah. Insya Allah akan ada kisah-kisah lain yang akan kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.